Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Iqbal yang telah memberikan tugas kepada kami yaitu mengenai teori biaya produksi. Pada kesempatan kali ini, saya Tanzil Aziz Yudistian dengan NPM C1B02 C1B023092. Saya Dinda Salsabila dan NPM C1B023091. Saya Revaldi Masarelingga dengan NPM C1B023098. Nama Rio Hendrawan, NPM C1B023072. Akan memperkenalkan konsep dasar dalam teori biaya produksi. Sebuah konsep yang penting dalam ekonomi mikro dan dalam manajemen bisnis. Yang pertama, apa sih itu biaya produksi? Nah, biaya produksi adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan barang atau layanan. Ini mencakup semua biaya yang terkait dengan produksi, seperti bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya distribusi. Lalu, apa sih perbedaannya antara jangka panjang dan jangka pendek? Nah, perbedaan utama dari biaya produksi itu adalah yang terletak pada fleksibilitas perusahaan dalam mengubah faktor-faktor produksi. Jangka pendek ini mengacu kepada periode di mana perusahaan tidak dapat sepenuhnya menyesuaikan semua faktor produksi, seperti ukuran pabrik atau jumlah tenaga kerja. Di sisi lain, jangka panjang itu mengacu pada periode di mana semua faktor produksi dapat disesuaikan secara bebas. Nah, tujuan utama dari analisis biaya dalam manajemen perusahaan ini sendiri, yang pertama adalah untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan memahami biaya produksi. Harapannya perusahaan dapat menentukan harga jual yang optimal, yaitu dengan cara memilih input dan output yang secara efisien yang pada akhirnya akan menguntungkan dari perusahaan. Yang kedua adalah untuk memonitor kinerja perusahaan. Dengan menganalisis biaya produksi, manajemen dapat mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan dan mengidentifikasi area di mana penghematan biaya dapat dilakukan agar output yang dihasilkan itu lebih banyak tapi input yang digunakan sedikit. Lalu yang ketiga adalah untuk merencanakan pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. Dengan ini artinya biaya produksi jangka panjang ini dapat merencanakan investasi modal yang tepat untuk menetapkan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir, dengan memahami konsep dasar teori biaya produksi, perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi mereka dengan cara meningkatkan efisiensi mereka serta mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih baik. Nah, mungkin itu saja sedikit pengantar dari biaya produksi. Untuk lebih lengkapnya, saya kembalikan ke teman-teman. Akan menjelaskan materi mengenai konsep biaya tetap, biaya variabel, dan analisis biaya produksi jangka pendek, serta konsep biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Adalah biaya yang tidak berubah-ubah dalam jangka pendek berapapun tingkat output produksinya. Contoh dari biaya tetap ini adalah gaji karyawan tetap, sewa gedung, serta lainnya. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost dengan singkatan VC. Adalah biaya yang berubah-ubah seiring dengan perubahan tingkat output produksi. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja lembur, dan biaya utilitas. Yang ketiga, penggunaan produksi untuk menganalisis biaya. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara jumlah input variabel, biasanya tenaga kerja, dan tingkat output yang dihasilkan. Dengan menggunakan fungsi produksi, kita dapat menghitung biaya variabel atau total fixed cost, total variable cost dengan mengalihkan harga input variabel dengan jumlah input variabel yang digunakan. Selanjutnya, grafik biaya pendek dalam hubungannya dengan output produksi. Grafik biaya total atau total cost menunjukkan hubungan antara total biaya produksi dan tingkat output. Total cost dihitung dengan menjumlahkan biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel total atau total fixed cost. Selanjutnya yaitu grafik biaya rata-rata atau average cost. Grafik biaya rata-rata ini menunjukkan rata-rata biaya total yang diperlukan untuk memproduksi satu unit output. Yang selanjutnya yaitu grafik biaya rata-rata variabel. Menunjukkan rata-rata biaya variabel untuk memproduksi satu unit output. Grafik biaya rata-rata variabel ini dihitung dengan membagi biaya variabel atau total variable cost dengan output.
Yang selanjutnya yaitu grafik biaya marginal atau MC. Menunjukkan penambahan biaya total yang dihasilkan dari produksi satu unit output tambahan. MC dihitung dengan mengambil turunan dari biaya total atau total cost terhadap output. Selanjutnya yaitu konsep biaya rata, biaya total, dan biaya margin. Biaya rata-rata untuk memproduksi satu unit output AC dapat dibagi menjadi biaya rata-rata tetap atau AFC dan variabel atau AVC. Yang selanjutnya biaya total atau total cost. Total cost biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi output tertentu. Yang ketiga yaitu biaya marginal atau MC, marginal cost, yaitu penambahan biaya total yang dihasilkan dari produksi satu unit output tambahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih biaya produksi jangka panjang itu. Biaya produksi jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi bersifat variabel. Contohnya adalah gaji karyawan. Pada produksi jangka panjang, gaji karyawan tidak lagi bersifat tetap dan akan mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya inflasi. Ada 4 faktor produksi dalam jangka panjang. Yang pertama, ada faktor pasar. Yang kedua, ada faktor bahan mentah. Yang ketiga, ada faktor fasilitas angkutan. Dan yang terakhir, faktor tenaga kerja. Dalam jangka panjang, semua biaya dianggap sebagai biaya variabel. Dan dalam jangka panjang juga, perusahaan dapat menambah atau mengurangi semua faktor-faktor yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena adanya hal tersebut, maka ada beberapa biaya relevan pada biaya produksi jangka panjang. Ada biaya total, ada biaya variabel, ada biaya rata-rata, dan biaya marginal. Jenis biaya produksi jangka panjang. Yang satu, biaya total jangka panjang, long range total cost. Biaya total jangka panjang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Yang kedua, kurva biaya total jangka panjang, long range total cost curve. Kurva biaya total jangka panjang menggambarkan biaya total jangka panjang minimum untuk memproduksi berbagai tingkat atau jumlah produksi. Kurva biasanya total jangka panjang diturunkan dari kurva expansion patch. Yang ketiga, kurva expansion patch. Kurva expansion patch menggambarkan kombinasi faktor produksi yang paling optimal untuk menghasilkan berbagai jumlah produksi. Yang keempat, biaya rata-rata jangka panjang, long range average cost. Biaya rata-rata jangka panjang merupakan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi, apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Dan yang terakhir, biaya marginal jangka panjang, long range marginal cost. Biaya marginal jangka panjang adalah biaya tambahan karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Biaya rata-rata jangka panjang dapat dihitung menggunakan rumus long range total cost dibagi dengan jumlah output. Biaya marginal jangka panjang dapat dihitung menggunakan rumus perubahan biaya total jangka panjang dibagi dengan perubahan output. Akan membahas tentang strategi manajemen biaya jangka pendek, penggunaan analisis biaya untuk pengambilan keputusan sehari-hari. Yang kedua, strategi manajemen biaya jangka panjang, rencana kapasitas investasi dalam teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, studi kasus, analisis biaya industri tertentu atau perusahaan tertentu. Yang terakhir itu diskusi tentang penggunaan konsep biaya produksi dalam pengambilan keputusan manajemen. Kita masuk ke materi pertama, yaitu strategi manajemen biaya jangka panjang, penggunaan analisis biaya untuk pengambilan keputusan sehari-hari. Strategi manajemen biaya jangka pendek melibatkan penggunaan analisis biaya untuk pengambilan keputusan sehari-hari, seperti identifikasi biaya, analisis C50, evaluasi alternatif pengendalian biaya,
Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mencapai tujuan keuangan jangka pendek mereka. Kita masuk ke materi kedua, yaitu strategi manajemen biaya jangka panjang. Perencanaan kapasitas investasi dalam teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia. Strategi manajemen biaya jangka panjang mencakup perencanaan kapasitas investasi dalam teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Strategi manajemen biaya jangka panjang meliputi perencanaan kapasitas, investasi teknologi, dan pengelolaan SDM untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan profitabilitas perusahaan. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu studi kasus, analisis biaya produksi tertentu atau produk perusahaan tertentu. Misalnya kita mengambil studi kasus tentang perusahaan manufaktur sepatu olahraga yang ingin menganalisis biaya produksinya. Mereka dapat memperhatikan biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, pabrik, dan biaya distribusi. Kemudian mereka bisa menganalisis strategi pengadaan bahan baku, efisiensi produk, dan efektivitas manajemen rantai pasokan untuk mengidentifikasi area di mana mereka dapat mengurangi biaya produksi. Dengan membandingkan biaya produksi aktual dengan target yang ditetapkan, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja mereka dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu diskusi tentang penggunaan konsep biaya produksi dalam pengambilan keputusan manajemen. Penggunaan konsep biaya produksi dalam keputusan manajemen membantu dalam analisis biaya, pengendalian biaya, evaluasi investasi, perencanaan, dan penganggaran. Melalui diskusi ini, kita dapat melihat bagaimana penggunaan konsep biaya produksi memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan manajemen dan mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.